Shalom Bapak Ibu. Pagi ini gimana kabarnya? Baik semuanya? Baik semuanya ya. Kalau kita lihat hari-hari ini pasti sangat mengkhawatirkan. Kalau nggak sangat ya mungkin mengkhawatirkan. Ya kita lihat perang di Timur Tengah yang katanya sedikit lagi mau damai, nggak jadi ya. Harga minyak naik lagi dan nggak tahu nih kepastiannya kapan perjanjian damai ini akan terjadi. Nah ketika perjanjian damai ini nggak terjadi, makin nggak jelas nih kondisinya. Suku bunga udah naik dalam 1 bulan itu kalau nggak salah sampai berapa 1%, ya. Terus minyak segala macam kebutuhan kita nggak tahu apa yang akan terjadi lagi ke depannya. Nah Bapak Ibu, ketakutan kekhawatiran itu pasti akan ada dalam setiap kita. Nah tapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita boleh khawatir tapi jangan hidup dalam kekhawatiran. Nah di masa-masa seperti ini kesempatan yang baik bagi kita orang Kristen untuk menjadi pembeda dengan orang dunia. Setuju? Yang setuju katakan amin. Kalau orang dunia khawatir, nah anak Tuhan bukannya nggak ada masalah tetap ada. Tapi dia bisa jadi contoh, bisa jadi teladan. Bisa jadi pembeda dengan orang dunia. Orang dunianya takut, wah dolar makin naik. Bukan berarti kemudian kalau orang Kristen dolarnya nggak naik Bapak Ibu. Kalau kita beli lebih murah, nggak juga, tetap mahal. Tapi percayalah ada selalu pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Amin. Nah, tapi sebelum sampai ke sana ada hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam hidup kita. Nah, pagi ini saya mau share bagaimana kita memiliki karakter Kristus. Ini yang membedakan kita dengan dunia. Karakter Kristus itulah yang membedakan kita dengan prinsip-prinsip dunia. Nah, kita mau baca di Matius 28, 19-20. Teman-teman media, slide mungkin bisa dibantu. Kalau yang tidak ketemu, Matius 28, 19-20. Semua nungguin di depan, ada Alkitab digital, Alkitab buku juga boleh Bapak Ibu. Bagi saya mau buku, mau digital boleh. Yang penting dibaca dan dilakukan. Punya buku kalau nggak dibaca, nggak dilakukan juga percuma. Ya, punya digital sama, dibawa tiap hari kalau nggak pernah dibaca, nggak dilakukan juga nggak ada gunanya. Media kesulitan bantu. Kalau yang udah ketemu, kita baca Matius 28, 19-20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kapan? Akhir zaman. Sebelum Tuhan Yesus berangkat ke surga, Tuhan Yesus memberi sebuah pesan yang harus setiap kita orang percaya lakukan. Waktu itu dikasih pesan kepada murid-muridnya. Ya, kalau di ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus berpesan untuk apa? Untuk mengajarkan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Untuk diajarkan kepada siapa? Kepada kita. Masalah murid-muridnya udah meninggal Bapak Ibu. Jadi apa warisannya? Warisannya apa? Alkitab. Tulisan-tulisan itulah yang diajarkan kepada kita, yang telah dicatat, yang telah dikanonkan, yang telah disetujui sama bapak-bapak gereja. Itulah yang saat ini kita baca, kita pelajari, dan kita yakini itulah ajaran-ajaran yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang sampai kepada kita. Karena itu fokus orang murid adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Apa sih melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada Tuhan Yesus?
percaya bahwa dia adalah anak Allah. Percaya bahwa dia adalah juru selamat bagi kita. Percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita, menerima kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita apa? Mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita apa? Untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, ajaran-ajaran semua ini adanya di mana? Di Alkitab, Bapak Ibu. Nah, jadi semua kita harus baca Alkitab, jangan sampai enggak baca Alkitab jadinya. Jadi serupa dengan Kristus, yaitu mengikuti ajaran dan perbuatan Tuhan Yesus, atau dengan kata lain memiliki karakter Kristus. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita ikuti, kita semakin hari semakin sama dengan Kristus. Bukan sama penampilannya aja. Ada orang yang penampilannya mirip Yesus. Ada? Ada Bapak Ibu? Yakin? Ada? Saya sih nggak yakin ada. Yang Bapak Ibu biasa di film-film ditampilkan, yakin itu foto Yesus. Zaman dulu belum ada handphone loh untuk foto loh. Ya. Jadi jangan terjebak dengan gambar-gambar seperti itu. Itu bisa jadi masalah jadi berhala gitu ya. Karena kembali lagi, patung-patung, gambar-gambar nggak boleh kita sembah. Nah, jadi kita harus mengikuti ajarannya, bukan penampilannya. Kita bisa ngikutin penampilan siapapun. Ya, saya pernah dulu di waktu saya kuliah di gereja tempat saya kuliah, di situ ada hamba Tuhan yang kemudian ketika dia berkhotbah, murid-muridnya itu berkhotbahnya mirip, saya ngeliat. Mirip gayanya, intonasinya, segala macam, wah mirip. Kalau saya ngeliat dia yang khotbah, saya ingat si pendeta besar ini yang berkhotbah. Kenapa? Karena dia mulai diajarkan. Nah, tapi itu bukan karakternya, itu hanya penampilan luar. Jadi yang kita mau apa? Sifat-sifatnya, karakternya yang Bapak Ibu ya. Nah, kita mau belajar nih. Jadi ada namanya karunia rohani. Nah, karunia rohani ini diberikan oleh Roh Kudus untuk memperlengkapi kita. Ada karunia menyembuhkan, ya, karunia bernubuat, itu karunia yang Roh Kudus berikan untuk jemaatnya, untuk orang percaya. Ada juga namanya talenta, bakat alami yang dimiliki setiap kita. Ada yang pandai main musik ya. Nah, kalau saya main musik ya hancurin bisa gitu, mainnya mungkin nggak bisa. Ada yang jago nyanyi kayak teman-teman. Ada yang jagonya di sport, olahraga. Ada mungkin yang jagonya berbahasa banyak dengan banyak bahasa. Itu talenta yang dikasih. Ada juga yang namanya sifat bawaan lahir, genetik. Ya, jadi dari lahirnya memang seperti itu. Ada periang, ada orangnya lebih sensitif, ada pemalu. Nah, jadi hal-hal itu Bapak Ibu bukan karakter Kristus. Tapi karakter Kristus itu adalah hasil bentukan atau lingkungan, nilai dan moral yang dipelajari. Jadi karakter Kristus itu bisa dipelajari. Kalau talenta itu Tuhan dah kasih, ya kita kembangkan. Karunia Tuhan berikan, Roh Kudus berikan kepada kita, kita kembangkan. Talenta juga sama Bapak Ibu, karakter maksud saya, itu kita pelajari, kita bisa kembangkan. Nah, itu akan biasanya dipengaruhi sama lingkungan. Nah, jadi sifat itu tidak sama dengan karakter, meskipun keduanya saling berkaitannya untuk membentuk kepribadian seseorang. Karakter itu menentukan bagaimana seseorang bertindak, bereaksi terhadap situasi di sekitarnya. Jadi kalau orangnya ini karakternya baik, kalau karakternya ini jujur, ketika lingkungannya nggak jujur, dia akan keluar sebagai orang yang tetap akan jujur. Kalau dia ini yang bertanggung jawab, ketika sekelilingnya nggak bertanggung jawab, dikasih tugas semuanya tinggal pergi, dia orang yang akan bertanggung jawab. Mungkin ada hal-hal yang membuat dia nggak nyaman, tapi dia mau bertanggung jawab. Nah, itu karakternya muncul. Ya. Jadi karakter Kristus itu dibentuk, dipelajari, dan diubah seiring pengalaman hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Dan mutlak harus dimiliki setiap orang percaya. Nah, jadi kasih tahu kiri kanannya, kita harus miliki karakter Kristus. Silakan Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu, karunia rohani dan talenta yang diberikan Tuhan harus dikembangkan. Tetap karunia rohani, talenta harus dikembangkan. Namun semuanya itu harus dibungkus dengan karakter. Orang lebih sering menggunakan talenta, menggunakan karunianya, tapi tanpa karakter yang baik. Kita akan menjadi sulit untuk membedakan anak Tuhan sama anak dunia. Saat ini kita harus memunculkan nih karakter Kristus nih. Kalau enggak orang enggak akan beda ngeliat kita. Ini orang Kristen juga panikan, ini orang Kristen juga khawatiran, sama dengan kita. Nah orang Kristen kelakuannya juga begitu, bisnisnya juga belok sana belok sini, nipu sana nipu sini, janjinya enggak ditepati, ngomongnya wah ember gitu ya. Kalau ketemu wah bukan mukjizat terjadi, gosip yang terjadi. Wah kan ini orang Kristen bukan sih gitu. Orang nggak akan bisa melihat. Padahal masa-masa kesesakan seperti inilah, masa-masa sulit seperti inilah, kesempatan anak-anak Tuhan untuk bercahaya. Bercahaya dengan apa? Karakternya harus ada Bapak Ibu. Kalau nggak akan ada bedanya. Jadi apa yang akan terjadi kalau ada karunia atau talenta, tapi karakternya nggak bagus, karakternya nggak baik. Yang pertama kesombongan dan tinggi hati. Karena merasa dia punya talenta, kemampuan, dia merasa tinggi hati nih, sombong, merasa lebih baik dan dipakai Tuhan. Jadi kalau ngumpul pendapat dia aja yang benar, wah, karena dia merasa gua punya kemampuan saya di atas yang lain. Tuhan pakai saya loh, buktinya ya kemampuan saya lebih dibandingkan kalian. Jadi semuanya apa kata dia, jadi sombong. Tinggi hati, dikasih masukan gak mau karena dia merasa lebih baik. Lah kamu siapa mau kasih saya masukan? Lah skill saya lebih hebat kok. Lah saya lebih kaya kok. Lah saya lebih pintar kok. Siapa kamu mau kasih nasihat ke saya? Saya posisi saya lebih tinggi. Kamu posisi kamu masih di bawah. Mau kasih masukan ke saya. Nah Bapak Ibu udah mulai sombong. Tinggi hati. Kemudian apa yang terjadi? Jadi batu sandungan. Karena nggak punya integritas dan pengendalian diri. Ngomongnya di depan A, nanti di belakangnya B. Nggak punya integritas, nggak ada pengendalian diri. Main hajar aja, ngomong aja. Orang sakit hati pun nggak mau tahu. Yang penting ngomong aja. Merasa paling tinggi, paling baik, the best pokoknya. Ini akan terjadi Bapak Ibu, akan jadi batu sandungan. Selanjutnya apa? Reputasi hancur. Ini banyak terjadi di antara kita, di bangsa kita. Pemimpin-pemimpin kita banyak yang hari-hari ini berjatuhan. Apa mereka nggak tahu tentang hal ini? Tahu Bapak Ibu. Tapi ketika mereka punya kekuasaan, kekayaan, reputasi, saat itu jugalah godaan udah mulai datang. Ketika karakter nggak ada, apa yang terjadi? Jatuh. Beberapa waktu lalu saya baca nih satu yang sekarang mungkin lagi kena kasus. Jadi orang ini ya dede bawah ya, dikasih jabatan ini, jabatan itu, wah katanya bagus, karakternya bagus, disiplin, punya integritas. Ketika dikasih jabatan yang lebih tinggi, yang terjadi apa? Kesalahan merespon. Jadi kesalahannya ketika udah punya kekuasaan, dia merasa dia punya kemampuan, korupsi yang terjadi. Dan hari ini sedang berkasus. Karakternya hilang. Ketika masih di bawah, karakternya mungkin ada. Ketika berkuasa, udah mulai. Ya, seperti itu. Kehancuran reputasi. Nah, di Alkitab banyak gak sih tentang hal seperti ini? Banyak Bapak Ibu. Ya, kalau kita kalau belajar itu tentang Saul. Kalau kita belajar Saul sama Daud, apa bedanya? Banyak. Mereka juga sama-sama orangnya bukannya tanpa dosa. Tapi kenapa sih Tuhan begitu mengasihi Daud dibandingkan Saul? Nah Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah ya. Nah tapi saya mau kasih satu contoh tentang Simson. Tahu ya cerita tentang Simson? Simson dan Delila. Simson itu punya satu kekuatan yang nggak punya orang lain miliki. Ya, dia badannya kuat, dia dari bayi itu udah dikasih nazir Allah,
orang yang dikhususkan buat Tuhan, punya kemampuannya luar biasa yang nggak punya dimiliki orang lain. Apa kekuatannya? Kelemahannya apa? Di mana? Di mana? Di rambutnya ya. Jadi dia ini kelebihannya rata-rata lah kayak kita lah. Mungkin yang di sini kelebihannya wah rata-rata. Kita di atas yang lain. Simpson ini kemampuannya di atas yang lain. Tapi apa yang terjadi? Simpson itu dia lemah dalam penguasaan diri. Dia kawin itu sama orang Filistin. Orang Israel itu nggak boleh kawin dengan bangsa lain. Nggak boleh. Harus sesama bangsa Israel. Nah, si Simpson ini malah lari kawin sama bangsa Filistin. Padahal ini orang yang tidak dikhususkan Tuhan, tapi nganggap sepele, merasa punya kemampuan, merasa Tuhan selalu bersama saya. Jadi kalau buat dosa nggak apa-apalah, Tuhan sayang sama saya. Kita akan lihat bagaimana nanti hancurnya Simpson. Ya, dia kawin dengan wanita Filistin, amarahnya itu karakternya itu meledak-ledak. Kalau nanti Bapak Ibu baca di rumah bagaimana dia itu punya temperamen yang tinggi. Dia nggak suka kemudian dibunuh orang Filistin itu. Kemudian apa sih yang terjadi sama Simpson karena karakternya nggak baik? Dia itu kompromi dengan dosa. Ingat cerita ketika dia membunuh seekor singa muda, kemudian dia buat ketika dia tinggalkan terus kemudian ada sarang lebah. Ingat cerita itu ya? Dia mengambil madu di sarang itu. Nah, seorang nazir itu nggak boleh bersentuhan dengan bangkai, najis hukumnya. Tapi Simpson nggak, anggap ya biasa aja, dia ngambil madu, dimakannya, dikasihkan mamanya. Dianggap ya kekuatannya masih ada kok, urapannya masih ada. Kekuatan, kekuasaan saya, power saya masih ada. Dia anggap remeh itu. Ya. Nggak bisa jaga rahasia. Dikasih tahu kan bahwa kekuatannya itu ada di rambutnya. Karena dibujuk-bujuklah sama Delila. Ya, akhirnya dia kasih tahu rahasianya. Padahal rahasia ini nggak boleh dikasih tahu, Bapak Ibu. Dan dia merasa dia mampu, kekuatannya itu masih ada. Dan yang ketiga dia sombong, merasa bisa memperdaya orang Filistin terus. Dia merasa punya kekuatan, dia merasa bahwa nggak akan ada yang bisa ngalahkan saya, nggak akan ada bisa orang Filistin itu yang menaklukkan saya, merasa sombong. Karena punya kekuatan yang lebih baik dari orang lain. Tahu ya, akhir cerita Simpson ini, dia kemudian dibutakan matanya, dipermalukan di depan banyak orang Filistin. Walaupun kemudian Tuhan mengembalikan itu. Tapi kita lihat bagaimana Simpson menganggap rendah karakter yang harusnya dia perbaiki. Dia menganggap rendah urapan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia menganggap gampang semua tanggung jawab yang Tuhan kasih sebagai nazir Allah. Jadi kalau kita punya talenta, punya karunia yang lebih dari orang lain, Bapak Ibu itu punya satu tanggung jawab yang besar. Dalam sebuah kemampuan yang besar, punya juga tanggung jawab yang besar. Ketika Tuhan mempercayakan kita kekayaan, ada juga sebuah tanggung jawab di belakangnya yang besar, Bapak Ibu. Ketika kamu punya skill, kemampuan mungkin menyanyi, bermain musik, ada sebuah tanggung jawab yang besar juga di belakang semuanya itu. Jadi lakukannya semuanya itu dengan penuh karakter, lakukan semuanya itu bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah terus karena itu kita harus fokus memiliki karakter Kristus. Kasih, kerendahan hati, mengampuni, taat, 9 buah roh segala macam. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan murid bukan kekayaan dan kenyamanan. Tujuan murid Kristus bukan mencari kekayaan dan kenyamanan, tetapi kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali kita kebalik-balik nih bacanya. Ya. Kita bukan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tapi kita cari dulu kekayaan dan kenyamanan. Kita pikir kalau kita punya kekayaan, punya kenyamanan, punya kemampuan, dan kita berpikir itulah dari Tuhan. Tuhan selalu beserta kita. Ingat cerita tentang Simpson ini. Ya Bapak Ibu. Lalu apa yang harus murid lakukan? Pasti belajar dan melakukan
firman Tuhan kalau kita baca tadi ya, dari amanat agung itu. 2 Timotius 3, 16, 17 bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi setiap kita, untuk kita belajar, untuk kita tahu kesalahan kita, untuk kita memperbaiki kelakuan kita, adalah dengan cara baca firman Tuhan. Kalau di 2 Timotius 3, 16, 17 ini bilang ya, segala yang dituliskan, yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu pastikan setiap kita baca firman Tuhan seminggu sekali, sebulan sekali, atau setiap hari. Setiap hari, amin. Amin. Kayaknya cuma beberapa orang aja nih yang kayaknya baca firman nih, yang lainnya baca apa nih? Mulai hari ini yang belum baca firman Tuhan, lakukan Bapak Ibu. Baca firman Tuhan, ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat melatih hidup kita, supaya memiliki karakter Kristus? Yang pertama, perubahan pikiran dengan pimpinan Roh Kudus. Roma 12 ayat 2 bilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan baca firman kita memperbaharui pikiran kita agar selaras dengan kehendak Tuhan dan bersekutu dengan Roh Kudus setiap hari. Jadi kalau kita mau memiliki karakter Kristus, yang pertama kita harus mengganti pola pikir kita. Tanpa sadar, waktu kita kecil, mungkin sampai hari ini, kita itu banyak hal yang dicekoki mungkin, atau mungkin tanpa sadar kita masukkan dalam pikiran-pikiran kita, itu sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hal-hal yang membuat kita ini punya pikiran seperti orang dunia. Ya, yang paling gampang kalau masih kecil tuh dikasih tahu, pokoknya kamu harus kaya, uang mengatur segala-galanya. Betul Bapak Ibu? Baik kan kelihatannya ya? Betul ya kayak kelihatannya ya? Kenyataannya semuanya dengan uang semuanya bisa dilakukan. Tapi apa betul Bapak Ibu? Semuanya bisa dilakukan dengan uang. Ada kalanya uang nggak bisa memberi pengharapan lagi. Ketika ada sakit ini misalnya sakit kanker lah yang susah disembuhkan. Mau apa lagi Bapak Ibu? Mau sebanyak uang apapun nggak akan bisa menyembuhkan. Ya. Sakit hati, mau pakai uang sebanyak apapun nggak ada yang bisa menyembuhkan keadaan sakit hati itu. Kalau kita udah kesel sama orang, waduh sebut namanya aja udah kesel banget ya. Waktu masih kecil kita mungkin dikasih cekoki, ya kalau orang jahat ke kamu, ya kamu bisa balas. Kalau orang baik ke kamu, ya kamu baik. Kelihatannya bagus hal ini. Tapi firman Tuhan bilang gini, kalau orang yang menyakiti kamu, berdoalah untuk dia. Bukan dibalas, tapi berdoa. Nah, coba temukan dalam pikiran kita, banyak hal, konsep-konsep dunia itu mulai memasuki pikiran kita. Dan tanpa sadar kita mengikuti pikiran-pikiran tersebut. Kita mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Nah, bagaimana memiliki karakter Kristus? Ubah pola pikir kita. Dengan apa tadi? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Supaya saya tahu itu baik apa tidak, saya harus ada pembedanya. Apakah pembedanya itu? Enggak ada yang lain, firman Tuhan. Firman Tuhan lah yang menuntun kita. Ketika kita baca firman Tuhan, kita lagi kesal sama orang, Tuhan bilang, ampunilah. Aduh Tuhan, gak bisa Tuhan, dia udah nyakiti. Tapi Tuhan bilang ampunilah, ingatlah di atas kayu salib itu.
aku telah mati untuk kamu. Kamu, segala dosa-dosamu juga aku tanggung di atas kayu salib. Aduh, ketika ingat itu, iya deh Tuhan, aku akan ampuni. Seperti itu aja Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan harus kita baca. Dengan baca firman Tuhan, kita mengubah cara pikir kita. Banyak orang yang akan kesulitan, gimana baca firman Tuhan? Dimulainya dari mana? Nah, kalau saya sarankan, ya mulailah dari kitab Perjanjian Baru. Baca 2-4 pasal. Kalau 4 pasal katanya bisa sampai setahun. 4 pasal konsisten, wah setahun itu habis bacanya. Kalau enggak ya 2 pasal juga oke lah. Ya. Sebelum baca Alkitab, berdoa dulu Bapak Ibu. Kita enggak baca WA, enggak baca berita, berdoa dulu minta pimpinan Roh Kudus supaya apa yang kita baca itu kita ngerti, kita pahami. Kalau udah baca, kemudian apa? Renungkan. Apa sih yang tadi saya baca? Apa sih janji Tuhan? Apa sih larangan Tuhan? Apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita? Nah, salah satu yang saya gunakan untuk menggali firman Tuhan itu dengan menggunakan kalimat tanya. Bagi saya itu powerful sekali. Kalimat tanya itu bisa membuat kita semakin dalam menggali Alkitab. Ya. Jadi coba waktu baca itu gunakan kalimat tanya. Tanya dalam hal-hal tertentu itu. Ya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Baca terus. Kenapa pada hari ke-6 misalnya? Kenapa manusia itu, perempuan itu diciptakan, diambil dari tulang rusuknya? Ngapa ya Tuhan? Kenapa enggak di kaki? Kenapa Tuhan enggak membuat itu juga dari debu? Debu tanah yang lain. Kenapa mesti ngambil dari manusia? Nah, dengan banyak pertanyaan-pertanyaan itu akan membawa kita menggali firman Tuhan. Ya, kita akan semakin ngerti akan firman Tuhan. Jadi setiap kali baca, coba tanya dengan kalimat-kalimat tanya. Nah, Bapak Ibu tahu kalau dengan sebuah kalimat tanya itu aja, itu mengubah dunia. AI itu kan mungkin ada banyak nonton ya, bahwa AI itu diketemukan, maksudnya itu kan karena sebuah pemikiran, filsafat, dengan sebuah jurnal kalau nggak salah ya. Dengan jurnalnya, bisakah mesin berpikir? Karena ada pertanyaan, bisakah mesin berpikir? Akhirnya kita ketemukanlah hari ini AI ada. Bisakah manusia terbang? Bisa. Tapi supaya bisa terbang gimana? Pakai pesawat. Orang mikir, oh iya ya, kalau kita nggak bisa terbang gimana ya? Supaya menggunakan cari alat, buat alat supaya bisa terbang. Nah, sama dengan firman Tuhan. Cari Bapak Ibu kedalaman itu dengan kalimat-kalimat tanya. Ya, terus kemudian kalau susah baca Alkitab, jangan-jangan Bapak Ibu taruh Alkitabnya itu enggak di tempat yang seperti biasa Bapak Ibu baca. Contoh biasanya bacanya di kamar, tapi taruh Alkitabnya itu di ruang tamu. Kalau udah di kamar membaca Alkitab, di ruang tamu, udah males dah mau jalannya. Biasanya gitu. Nah, supaya gampang, taruhlah itu di tempat-tempat biasanya Bapak Ibu baca. Kalau di ruang tamu, ya taruh Alkitab itu di ruang tamu. Kalau di kamar, pastikan Alkitab itu ada di kamar. Kalau di tempat-tempat yang jauh pasti males deh. Pasti ya besok lagi lah, tarsok lah, entar besok lah biasanya gitu. Ya. Nah, terus lakukan dengan konsisten. Mungkin baca pertama masih bingung 2 hari, bingung 3, lakukan Bapak Ibu konsisten. Dan saya percaya ketika kita konsisten kita akan melihat bagaimana nanti tanpa sadar, ternyata saya baca udah jauh ya. Banyak hal yang nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara kepada kita melalui Alkitab, melalui firman yang kita baca. Jangan lupa hidup dalam komunitas. Bagaimanapun juga ketika firman itu dibaca, harus dipraktekkan. Dalam mana? Di komunitas kita. Itu yang pertama, supaya kita memiliki karakter Kristus, perubahan pikiran dengan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, pertobatan setiap hari.
Nah, kita membaca ini Galatia 2:20. Sudah sering baca Bapak Ibu? Boleh baca dalam hati dulu sebelum kita baca dengan suara. Kalau yakin mau lakukan ini, kita baca nih pakai suara nih. Yakin gak nih? Udah yakin gak nih? Ayat-ayatnya seperti ini nih. Yakin gak nih mau melakukan nih? Yakin Bapak Ibu? Amin? Kalau amin, yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi melainkan siapa? Dan hidupi yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ingat-ingat ayat ini Bapak Ibu. Ingat-ingat ayat ini. Ingat-ingat ayat ini. Ayat ini bilang, kalau aku hidup sekarang, bukan siapa lagi, bukan aku yang hidup lagi. Tapi siapa? Yakin Bapak Ibu? Yakin hidup kita sekarang Yesus yang pimpin nih? Atau tetap kita yang pimpin? Tuhan Yesus entar lah gitu lah. Kalau ada yang susah, Tuhan Yesus bantu. Kalau yang enak-enak, Tuhan Yesus tunggulah di belakang gitu. Ayat ini bilang Bapak Ibu, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ketika kita baca ayat ini, kita bisa bilang bahwa hidup kita bukan berpusatkan kepada ego, kemauan saya, tapi kepada siapa? Kemauan Tuhan. Jadi nggak gampang nih Bapak Ibu. Ketika kita baca ayat ini artinya hidup kita semuanya berpusatkan kepada Yesus. Yakin bahwa semuanya kita akan serahkan kepada Yesus. Bagaimana dengan hobi kita? Bagaimana dengan bisnis kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Masa depan anak kita? Apa kita yakin semuanya akan kita kasihkan kepada Tuhan Yesus? Ayat ini bilang ketika kita percaya kepada Yesus, Yesuslah yang menjadi pemilik hidup kita. Hidup kita ini bukan lagi berfokus kepada keakuan saya, keegoan saya, tapi fokusnya kepada Kristus. Apa yang kita lakukan ini semuanya berfokuskan kepada Tuhan. Kita berbisnis kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan tidak boleh kaya Bapak Ibu. Saya anjurkan setiap kita kaya, dengan uang kita banyak melakukan banyak hal. Ya untuk kebaikan, untuk misi, untuk banyak orang yang menderita. Dengan musik kita bisa banyak membuat musik-musik yang bagus. Ya, dengan pujian, dengan lagu-lagu itu bisa banyak memenangkan banyak orang. Karunia talenta yang telah Tuhan kasih kembangkan. Tapi kita harus punya karakter. Jangan sampai semuanya itu akan menjadi sia-sia. Kita akan menjadi cibiran buat orang lain. Jadi ketika kita hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam saya. Jadi semuanya ini tentang Tuhan. Ketika saya berdoa, saya selalu bilang, Tuhan, ini semua ngomong tentang Tuhan. Bukan tentang saya, bukan tentang kebaikan saya, bukan kemampuan, kehebatan saya. Karena beda-beda tipis Bapak Ibu. Saya sering bilang sama istri saya, kesaksian seringkali enggak memuliakan Tuhan. Seringkali kesaksian ngomong tentang kehebatan saya. Itulah faktanya. Kesaksian belum tentu itu memuliakan Tuhan. Tapi kesaksian seringkali cerita bagaimana saya yang hebat, bagaimana Tuhan pakai saya yang hebat. Siapa yang hebat? Tuhan apa saya? Saya yang hebat. Itulah kenyataannya Bapak Ibu. Makanya kita perlu tahu bahwa semuanya ini tentang Tuhan. Jadi pertobatan setiap hari, penyangkalan diri, memikul salib, harusnya marah, Tuhan malah suruh mengampuni, ya kan? Buat orang buat jahat, Tuhan suruh lakukan balas dengan perbuatan baik. Dikasih tanpa pipi kiri, malah disuruh kasih pipi kanan gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu, setiap kita harus bertobat setiap hari. Ada hal yang gak baik dalam hidup kita, kita harus merespon Tuhan, harus kita ubah dengan karakter Kristus. Yang ketiga, lakukan terus menerus.
Ya, 1 Timotius 4:8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Teman-teman pemusik boleh bantu ke atas. Kita mau selesai. Wah, udah senang nih kalau udah mau selesai Bapak Ibu ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu, kesehatan hari ini mahal. Orang sakit itu masuk rumah sakit mahal Bapak Ibu. Mahal banget. Pastikan setiap kita tuh sehat. Kita mau belajar dari Babe. Dalam usianya seperti ini Babe dannya tuh masih sehat. Saya bilang sama istri saya nih mau usia saya panjang. Tapi saya mau sehat. Saya mau melayani Tuhan dalam kondisi sehat, bukan dalam kondisi yang enggak baik. Saya mau umur panjang, tapi sehat. Saya mau melayani Tuhan dalam kondisi yang fit. Enggak ada cara Bapak Ibu, kita mesti olahraga, jaga badan, jaga makan. Ya, jadi Babe itu udah kasih contoh ke kita, bagaimana kita harus menjaga diri kita. Bukannya enggak baik Bapak Ibu, banyak orang bilang ya kalau gitu ibadah doa lah atau ibadah enggak. Bagaimana kalau kita mau doa, kalau badan kita lagi demam, lagi sakit, yakin doanya efektif? Enggak kan? Lagi meriang kan? Gimana mau berdoa? Doa syafaat, aduh ini doa aja minta kesembuhan, bukan doa syafaat Pak, minta kesembuhan gitu loh. Ya kan? Kalau badan kita enggak baik, doa kita juga terbatas, melayani Tuhan juga terbatas. Jadi lakukan itu, ya fisik kita juga jaga, tapi rohani kita juga kita maintain, kita jaga. Jadi badan kita dapat asupan yang baik, roh kita, jiwa kita juga dapat asupan yang baik. Ya, jadi lakukan perintah Tuhan itu terus menerus, konsisten. Lakukan dalam hal-hal yang kecil dulu. Semua kita dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau kita enggak setia dalam hal-hal kecil, gimana Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Jadi pastikan Bapak Ibu, kalau kita mau memiliki karakter Kristus, yang pertama ubah cara pikir kita. Pertobatan setiap hari, ketika ada hal-hal yang ketika kita baca firman Tuhan, ada hal-hal yang enggak baik, yang diingatkan Roh Kudus dalam hati kita. Ubah. Ketika kita ngomong sama orang, pas pulang, aduh kayaknya aku enggak boleh deh ngomong seperti itu. Seringkali Bapak Ibu, minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Seharusnya aku nggak ngomong kata-kata itu, aduh kayaknya menyakiti. Belajar. Tuhan lain kali kalau ada hal-hal seperti itu, aku mau jaga ucapanku supaya nggak menyakiti orang. Ayo, lakukan deh hal-hal yang kecil. Ya, lakukan yang ketiga terus menerus. Badan kita jaga, jasmani kita, roh kita juga jaga. Doa hal-hal yang kecil aja dulu lakukan Bapak Ibu. Ya. Lakukan dengan konsisten dari perkara yang kecil. Kemudian hidup dalam komunitas Bapak Ibu ya. Jadi suami istri menjadi saran terbaik tuh untuk melatih karakter Kristus di rumah. Suami istri sama anak, wah kan bangun tidur ketemu dia lagi, ya kan. Wah nyakitin, nah tapi Tuhan bilang suruh ampuni, ya udah ampuni. Di rumah ini kesempatan suami istri. Coba yang suami istri boleh lihat pasangannya, kamu adalah pasangan terbaik saya. Coba boleh kasih tahu. Biasa. Atau gombal. Yang gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita menikah itu seumur hidup, sekali seumur hidup. Jadi pastikan pasangan kita. Jadi yang membuat baik nggak baik kan kita juga dong. Ya, jadi pastikan bahwa kita itu membangun sama-sama. Ya, membangun kepada keluarga yang ilahi. Jadi terus kemudian kita harus ada di dalam komunitas. Jadi kalau lakukan terus menerus itu di mana? Tadi dilakukannya di rumah, dilakukannya di komunitas, di komsel. Bapak Ibu saya dukung, dorong semuanya masuk dalam komunitas. Di komunitas itulah kita belajar menguatkan satu sama lainnya. Amin Bapak Ibu. Nah, lalu kalau dengan melakukan 3 hal ini, apa sih yang kita harapkan tadi? Karakter apa sih yang muncul? Nih Galatia 5, 22, 25, udah tahu tentang buah roh lah ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ketika kita melakukan 3 hal itu, saya harap kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Orang akan melihat perbedaan kita dengan orang dunia. Orang akan melihat bagaimana kita tampil beda dengan dunia ini. Ujian karakter itu akan terlihat ketika kita sendiri dalam penderitaan. Biasanya ujian itu muncul kalau kita dalam kesendirian, dalam penderitaan, kita akan terlihat siapa kita sebenarnya. Ketika Yesus di Taman Getsemani, ketika murid-muridnya meninggalkannya, ketika sebelumnya ia mengaku, Tuhan, kalau yang lain meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kenyataannya kabur juga. Orang yang bersama-sama dengan dia 3 tahun malah mengkhianati dia. Ketika dia di Taman Getsemani, Tuhan Yesus merasa sendirian. Gak ada yang bisa menolongnya. Rasa-rasanya penderitaan itu begitu berat. Bahkan dia bilang, Tuhan, Bapa, seandainya boleh, biarlah apa? Cawan ini berlalu daripada. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dalam kesendirian biasanya kita akan terlihat siapa sih kita sebenarnya. Dalam penderitaan akan terlihat siapa sih kita sebenarnya. Apakah tadi kita akan mengandalkan Yesus senantiasa selalu, atau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan teman, mengandalkan koneksi, mengandalkan orang lain. Bukan gak boleh Bapak Ibu. Tuhan bisa memakai sekeliling kita untuk menolong kita. Tapi maksud saya ketika ada masalah penderitaan datang, yang pertama-tama yang harus kita datangi adalah Tuhan. Yang harus kita menaruh pengharapan itu adalah kepada Tuhan. Ujian karakter akan terlihat ketika kita sendiri dalam penderitaan. Seperti Kristus di Taman Getsemani yang menyerahkan hidupnya supaya kehendak Allah yang terjadi. Atau dalam kuasa ketika Kristus mengambil rupa manusia dan taat sampai mati. Bahkan berdoa untuk mengampuni orang yang melakukan penyaliban. Tuhan Yesus ketika dia di dalam kesendirian penderitaan, dia bisa menampilkan siapa dia sebenarnya. Ketika dia juga dalam kuasa otoritas, dia juga mau ngambil rupa seorang manusia. Dia yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi karena untuk menyelamatkan manusia, dia mau menjadi seperti manusia. Dihina, ditolak, bahkan disalibkan. Bukan hanya itu, ketika dia disalibkan, dia malah berdoa untuk orang yang melakukan penyalibannya. Apakah karakter kita akan muncul ketika kita dalam penderitaan, dalam posisi yang paling bawah, atau kita dalam posisi yang paling atas? Akan terlihatlah siapa kita. Bapak Ibu, bukan saya, karakter saya lebih baik dari Bapak Ibu, enggak. Tapi hari ini, siang ini, biarlah kita belajar untuk fokus menjadi seorang murid yang fokusnya memiliki karakter Kristus. Talenta, karunia yang telah Tuhan kasih ke kita, kita kembangkan. Tapi jangan lupa, kalau enggak ada karakter, orang enggak akan lihat perbedaan kita dengan dunia. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan perlahan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi batinmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu,
bagimu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat siang ini, kalau kami boleh belajar, kami boleh diingatkan kembali bahwa hidup kami harus serupa dengan Kristus. Kami sebagai murid, sebagai orang percaya punya tanggung jawab untuk mengembangkan karakter Kristus itu dalam hidup kami. Karena bukan kami lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Biarlah setiap perkataan kami, perbuatan kami Tuhan, ketika kami di gereja, ketika kami di tempat usaha, di sekolah, di lingkungan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sekeliling kami bisa melihat Engkau dalam kehidupan kami. Sekeliling kami bisa memuliakan Engkau karena Engkau ada di dalam kami. Engkau boleh ditinggikan dalam keseharian kami, dalam kehidupan kami, dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan mampukan kami, tolong kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami, buat jemaat Mazmur 21. Setiap kami boleh beri Tuhan berikan kekuatan untuk kami memiliki karakter Kristus. Untuk kami boleh menjadi pembeda dengan yang lain. Tuhan boleh pakai kami jadi alat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah di masa-masa sulit ini, di masa-masa yang gak jelas ini Tuhan kondisinya akan kemana. Mereka akan melihat Engkau ada bersama kami. Mereka akan melihat Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami, mampukan kami. Beri kami keberanian Tuhan, ini masa-masanya penuaian, ini masa-masanya kami boleh membawa pengharapan itu ke tengah-tengah dunia. Bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa atas setiap kondisi dan keadaan. Terima kasih Bapa buat malam ini, Roh Kudus. Biarlah Engkau berbicara di tengah-tengah kami senantiasa selalu. Kami bawa hidup kami bawa doa ini ke dalam tangan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami mengucap syukur dan